Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah bi nikmatillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Alhamdulillah pada kesempatan siang ini serasa sore ya. Di Sumedang mendung juga, mungkin di tempat-tempat yang lain juga sama. Kita sudah memasuki hari kedua di bulan Ramadan ya, bulan yang Allah telah muliakan, banyak keberkahan, kebaikan di dalamnya, dan qadarullah siang ini kita juga bisa bersilaturahim, kemudian insya Allah nanti akan sharing juga, dan tolabul ilmi juga, kemudian dakwah juga insya Allah di dalamnya, dan acara kita semoga bisa menambah keberkahan di bulan mulia ini, di bulan suci Ramadan, sehingga apa yang kita selenggarakan siang ini juga bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Forum silaturahim ini ya. Jadi kita yang tadinya hanya berbalas chat di kelas online itu juga ya, belum sempat bertemu. Alhamdulillah sekarang bisa bertatap muka di sini walaupun masih online juga ya. Insya Allah saya akan membersamai teteh-teteh, kakak-kakak, adik-adik di sini yang juga ada bunda-bunda juga ya yang ingin disebut Sulita, Masya Allah. Ini lengkap semua dari berbagai generasi. Insya Allah siang ini nanti kita sesuai dengan temanya ya, spoiler atau Teh Milda bilangnya di balik layar, katanya kok baik banget ya ini yang bikin buku sebelum bukunya terbit sudah ngasih bocoran dulu gitu ya ke teman-teman ataupun yang sudah order, ada juga yang mau order tapi pengen tahu dulu isinya nih. Ini kesempatannya pas banget gitu ya, dari para penulis sudah berbaik hati membuat acara ini. Insya Allah nanti kita akan sama-sama mengetahui seperti apa isi buku dari buku antologi Harmoni Hitbah ini. Ada 31 penulis di sini, dan saya perkenalkan diri dulu. Namanya di Zoom Cita Hujan, nama pena saya nama asli Irmayanti. Siang ini akan mendampingi teman-teman penulis di sini untuk bisa bersama-sama seluruh peserta yang sudah hadir sama-sama mengungkap ada apa nih di balik layar, atau seperti apa spoiler dari buku antologi Harmoni Hitbah ini. Nah, sebelum nanti kita akan berbicara banyak tentang bukunya, isi bukunya gitu ya. Ini di kelas saja, karena saya ikut menulis dan juga leader di kelas buku antologi Harmoni Hitbah ini. 31 penulis, semua naskahnya saya baca, itu ide-idenya melimpah. Jadi kalau ada spoilernya terus dipersilakan satu persatu untuk berbicara, sepertinya waktunya nggak akan cukup ya ini. Kita butuh forum lain lagi yang lebih leluasa waktunya gitu ya. Sehingga kami berinisiatif, oh ya sudah, perlu ada yang mewakili, dan alhamdulillah di tengah-tengah kita sudah hadir Teh Rizka Rai Adi Atmaja yang sudah biasa dikenal Teh Rizka, kemudian Teh Yuli Kusuma Dewi, atau teman-teman nanti di buku akan menemukan nama Firda Mutmainnah. Insya Allah nanti kita akan sharing bagaimana tentang isi buku, dan juga teman-teman yang lain yang juga sudah hadir di sini, teman-teman penulis, nanti juga harus berbagi nih sama peserta yang sudah hadir, seperti apa pengalaman menulisnya, kemudian isi yang disajikan di dalam tulisannya. Insya Allah nanti ada sesinya untuk Q&A ya, Q&A antar peserta dengan penulisnya juga. Ya, sebelum ke sana, saya sebutkan di sini ada beberapa judul, 31 ya, 31 judul dari 31 penulis. Para peserta yang sudah hadir bisa
nanti disimak kalau ada penasaran nih dengan judul ini nanti bisa ditanyakan ya. Dari buku antologi Harmoni Hitbah ini ditulis oleh 31 orang penulis. Yang pertama dengan judul Bukan Semusim oleh Teh Rizka ya, Rai Adi Atmaja. Kemudian yang kedua Bibliosuami oleh saya, Cita Hujan. Kemudian yang ketiga Kaulah Pilihanku oleh Melani Sapta Putri. Kemudian yang keempat Yang Terdalam oleh Hetty Ibu Gap, GAF. Beliau berhalangan hadir untuk sore ini. Kemudian yang kelima Menantimu di Batas Waktu oleh Saza Rapik. Teh Tikanya sudah hadir dari Tasik. Nanti kita kenalannya. Kemudian yang keenam Saat Doaku Terjawab. Nah, ya alhamdulillah sudah ada. Saat Doaku Terjawab oleh Aniatul Ain. Kemudian Jodohku Teman SMP-ku oleh Teh Yani Sri Susanti. Nah ini penulis terbaik pertama di kelas kami ya. Nanti bisa tanya-tanya juga boleh. Kemudian Menikah di Jalan Dakwah oleh Iis Nawati. Lelaki Pemilik Nama Unik itu oleh The Rain. Ini Teh Desi ada nggak ya? Kemudian Jodoh Terbaik oleh Imas Suningsih. Teh Imas dari Sukabumi tadi sudah duluan masuk ke ruang Zoom. Kemudian Dalam 12 Purnama oleh Teh Milda Nurjana. Ini yang memfasilitasi kita semua bisa silaturahim siang ini. Terima kasih. Kemudian Ikhtiar Cinta oleh Bintang Malam. Indah Cinta Pada Waktunya oleh Herma Mariati. Sejauh Dua Benua oleh Nuri Lestari. Misteri Sipi oleh Tini Anggraini sudah hadir juga ya. I'm Stuck on You oleh Prinsima Citraloka. Ini penulis kreatif. Nanti bisa tanya-tanya kenapa kreatif nih. Kemudian Purnama di Bulan Julhijjah oleh Ai Oke. Hitbah Express oleh Teh Firda Mutmainnah. Bukan Karena Nama oleh Fitri Umu Konita. Penantian Panjang oleh Iha Bunda Honsa. Menggapai Asa Memeluk Mimpi oleh Melia Asida. Mei oleh Gina Safira. Cinta Suci dari Tanah Suci oleh Papa Mujtahidah. Nikah Kilat oleh Fajar Fitriah Ahmad. Labirin Rasa oleh Nur Hiniha. Tentang Mahar oleh Arahmi. Imamku Pilihan Allah oleh Ani Akwan. Romansa Cinta oleh Lina Mulyani. Dakwah Rukiah Hingga Menikah oleh Aifis Hanim. Tahmid Hitbah oleh Depi Rikasari. Cinta Fotokopi oleh Sinta Calet. Ini mohon maaf nanti ya. Cemilda nanti bisa bantu ya karena saya pakai HP ini tidak bisa melihat semua peserta. Nanti bisa dibantu ya untuk respon dari seluruh peserta yang hadir. Itu 31 penulis yang menulis di buku antologi Harmoni Hitbah ini. Nah, sebelum ke Teh Firda sama Teh Rizka, saya ingin mengajak 31 penulis ini, berarti yang sudah hadir, untuk say hello satu-satu dengan mengungkapkan hanya satu kata untuk mengungkapkan perasaan ketika menjadi bagian dari buku antologi Harmoni Hitbah ini. Saya urutkan dari Teh Melani Sapta Putri. Silahkan Teh dibuka, di-unmute aja mic-nya. Satu kata aja ya. Ya. Senang. Senang. Ya. Sambil kenalan ya, dilihat nih para penulisnya. Kemudian Bunda Hetty tadi izin. Saza Rapik. Teh Tika, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama kali Satu kata silakan. Satu kata, pertama kali ikut. Ya. Wonderful. Wah, Masya Allah, wonderful. Ya, kemudian selanjutnya Teh Aniatul Ain. Sudah hadirkah? Cemilda bisa dicek Teh Anis sudah hadir belum? Belum ada di sini. Ya. Lanjut ke Teh Yani. Teh Yani Sri Susanti dari Sukabumi. Perasaannya bahagia. Ya. Bahagia. Masya Allah. Ya. Kemudian Teh Iis. Sudah hadirkah?
Teh Isnawati. Belum juga. Derain Teh Desi ada? Ada tuh, di sini ada nama Desi. Desi, mungkin cuman ini ya. Ada nama Desi di sini. Desi Amriani Huta Barat. Di sini cuma ada Desi aja. Namanya sama ya? Iya. Karena tadi kesepakatan ditulis nama yang ada di buku. Kan? Teh Imas? Silakan Teh Imas. Assalamualaikum. Ada. Luar biasa teh. Masya Allah, ya luar biasa. Ya Cemilda silakan. Ini yang paling ramai kalau menurut saya, paling ramai di kelas. Berbunga-bunga. Kalau berbunga-bunga, Masya Allah. Kemudian bintang malam, Teh Nijma ada nggak? Hadir nggak? Belum lihat. Sudah. Belum lihat. Nih Ani, Teh Herma? Ani baru masuk nih, Ani Atul Ain. Ya, Teh Ani silakan ungkapkan satu kata untuk buku kita. Baru masuk udah ditodong. Untuk naskahnya juga untuk kelas. Ya, betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mohon maaf ya, ini sinyalnya agak-agak ini juga ini. Silakan Teh. Ya, kalau saya satu kata untuk buku tersebut ya, ini ya, amazing. Ya, alhamdulillah saya bisa gabung dengan teman-teman semua yang lebih hebat dari saya gitu. Saya nggak ada apa-apanya. Jadi bisa bersyukur aja Teh, bisa bergabung dengan penerbit RAI dan diledirin oleh Teh Cita Hujan. Wow, Masya Allah ya kita bisa ketemu nih di kelas. Kemudian Teh Nuri sudah ada? Nurul belum lihat. Belum ya? Teh Tini, silakan Teh Tini. Iya, assalamualaikum Kenal. semuanya. Iya, satu kata ya luar biasa gitu teh. Alhamdulillah, Masya Allah. Teh Prinsima Citra Loka, Mangga Ce. Apa ya? Sudah hadir. Apa nggak kedengeran? Sinyal mungkin ya? Iya kayaknya. Teh Ayoka sudah hadir? Belum. Teh Mumtaz Belum. sudah ada tuh. Devi udah ada. Teh Fajar. Kayaknya Devi urutan bawah deh. Devi antri dulu. Tadi ulangi tuh. Taskia ulangi tadi ngomong apa? Plong. Plong. Oh, plong. Oh, loh. Jadi nulis ini selama ini kenapa? Beban. Iya, selanjutnya. Siapa tadi? Iya deh, sebentar. Siapa lagi? Nah, ayo nggak ada Teh Firda? Belum, Ada, Teh ini- Ai Oktu belum. Aku ya, Ya. baper. Soalnya udah diborong sama yang lain. Udah baper aja. Iya. Teh Kiki udah ditanya belum? Ya, Teh Kiki. Rizky Utami. Teh Kiki paling bawah. Lagi di absen ini. Teh Fitri, ada nggak Teh Fitri Umu Konita? Iya nih Nur Hafifah udah masuk nih. Teh Yani Nur Hafifah, tapi audionya belum connect tuh. Ke Bunda Iha dulu deh. Bunda gimana Bunda perasaannya? Speakernya Bunda. Masih di mute, Bun. Ya, satu kata ya. Assalamualaikum. Terasa apa ya? Udah banyak ya. Wow aja deh. Wow. Ya, wow, Masya Allah. Kemudian, Teh Melia ada nggak ya? Belum lihat nih. Teh Melia Sila. Teh Gina Safira ada? Adakah? Coba dicek namanya. Siapa?
Teh Gina Safira. Nggak ada. Belum masuk sini. Ya, Teh Fafa, Mbak ya. Ade pengantin baru nih. Fafa Mujtahidah. Ada tadi lihat tuh ada. Mana ya? Mana tuh? Keluar lagi gak? Tadi ada ya. Ah, ada nih masuk nih. Teh Fafa Mujtahidah. Oke. Dipanggil tuh, Teh Fafa. Ini menikahnya pas masih di kelas kita loh. Pas masih running buku. Allah. Iya ini apa itu apa ya? Waktu udah ya, habis hitbah tuh terus kebetulan ada flyer kelas itu, ya tulis aja lah sekalian. Ya, alhamdulillah nih. Buat kenangan ya. Syukur banget. Buat kenang-kenangan, ya buat kado juga. Ya, alhamdulillah. Iya. Teh Fajar. Nikah kilat nih, penasaran isinya. Saya belum tulis. Fajar sudah koneksinya sudah ada. Kurang fit, lagi masa pemulihan, jadi saya matikan tadi. Oh, siapa kila Teteh? Ya, ini mungkin sengaja juga ya. Teh Yeni Nurhiniha. Ini singgalilah nih di kelas kita. Banyak yang promo. Sudah bisa di ini koneksinya Teh Yani. Teh Rahmi ada, Teh Rahmi. Ada Teh Rahmi, ada, sudah ada. Ya. Silakan Teh Rahmi. Adek selalu saya ya. Ini masih muda-muda nih. Ungkapkan, Dek, perasaannya. Adakah suaranya? Belum ada? Teh Yeni Nur Hafifah bukan? Ya. Ada, itu tinggal dibuka, tinggal di unmute. Teh Yeni Nur Hafifah dipanggil. Iya, Teh. Perasaannya. Perasaannya bikin buku ini atau gimana, Teh? Ya, selama di kelas, bikin naskah. Ya, jujur sih pengalaman baru ya, istilahnya tuh yang bener-bener nggak nyangka ya kalau di ini tuh amazing banget lah. Amazing. Istilahnya tuh Iya. belajar bahasa Indonesia ya, tapi istilahnya tuh pas di sini tuh yang kayak beneran praktek banget gitu. Tahu cerita orang, gimana istilahnya tuh yang bener, istilahnya tuh ya tahu bahasa Indonesia yang sekedar di sekolah aja, ternyata tuh sekomplek ini, istilahnya tuh katanya titik aja tuh berpengaruh gitu. Iya, ini masa pengeditan masih terekam dengan baik ya, Teriska nih, murid teladan. Teh Rahmi, ya, Teh Rahmi udah ada? Sudah bisa merespon? A titik Rahmi bukan? Nama akunnya ada A titik Rahmi. Ya, betul. Iya, maaf Teh, habis mandiin si kakak nih. Perasaannya gimana ya? Masya Allah, keren deh. Keren. Iya, sama deh jadi 2 kata tuh. Nggak akan cukup ya, memang ini ide-idenya melimpah nih. Baju. Iya, kakak pakai baju dulu, kakak. Iya, Kak Ani Akuan ada nggak? Coba Cemilda dicek. Siapa? Ani Akuan. Belum ada nama itu. Belum. Kalina, Lina Mulyani. Tadi teh lihat nama Kalina Teh Lin. Sudah ada. Banyak katanya di sini. Enggak ada. Ada. Siapa? Mbak Lina Mulyani dari Pemalang ada.
Oh Ayo, iya, Mbak. tuh ada tuh. Lina Mulyani Pemalang. Iya, silakan. Ungkapkan, Mbak. Alhamdulillah senang senang Senang. Teh. Iya, alhamdulillah. Kemudian Teh Kiki. Ada Kiki. Itu ada mana sekarang? Oh iya, tutup video. Ada Teh Kiki tuh. Teh ungkapkan satu kata, jangan satu buku ya, Teh. Terharu, Teh. Terharu. Terharu, ya, Masya Allah, terharu. Sekarang Teh Devi. Loncat ke Cikarang, Ada. udah Cianjur. Ayo, Dev. Dipanggil. Oh iya, iya. Satu kata. Apa? Alhamdulillah. Penutup, iya penutup. Masih ada Kak Sinta? Ada nggak sih? Kak Sinta masih sakit ya? Nggak ada nama Kak Sinta, nggak ada. Belum bisa bergabung ya? Ya. Semoga Kayaknya iya masih sakit deh, Kak. teman-teman yang sedang uji sakit, segera Allah berikan kesembuhan. Juga buat keluarga ya yang keluarga dari kita yang hadir di sini, para peserta ini yang dari berbagai daerah. Jika sedang diuji sakit, sama-sama kita doakan semoga diberi kesembuhan. Dan insya Allah di bulan Ramadan ini kita bisa sama-sama menikmati 1 bulan penuh, bulan yang Allah muliakan. Amin. Iya. Menyapa peserta dulu nih. Yang paling jauh dari mana? Setelah penulis nih. Sydney. Dari Sydney, izin tutup video dulu. Bentar lagi buka. Bunda Wari juga nggak bisa ikut sama dari Australia. Tadi izin katanya kalau bisa ada rekamannya, nontonnya nanti setelah buka. Insya Allah Kemudian ada. dari Malang, ya. Oh iya, mangga. Dari Malang, dari Bekasi juga. Saya lihat di sini sudah ada, kalau kata Bunda Iha ada yang Sulita, ada apa lagi? Ada Ibu Milenial, ada Ibu Tangguh, ada masih single lillah. Single lillah, Jovisa ya. Lengkap semua nih. Ya, Masya Allah. Ya, kita lanjut ya. Ini kalau spoiler, kita mau ngapain sih? Pengen ngapain nih? Pasti kalau berbicara spoiler, bocoran, banyaknya itu rasa pengen tahu. Nah, ini makanya kalau tadi 31 orang semuanya berbicara difasilitasi, ya tadi waktunya nggak akan cukup ya. Jadi tadi saya hanya kasih fasilitas 1 kata saja, tapi kita sudah ada yang mewakili di sini langsung dari pementornya. Ini Ibu mentor di kelas kami, di kelas buku Antologi Harmoni Hitbah, Teh Rai Adi Atmaja, biasa kita panggil Teh Rizka, dan juga satu lagi penulis juga bersama-sama kami di buku Antologi Harmoni Hitbah, Teh Firda, sudah hadir juga di tengah-tengah kita. Ya, kita siap-siap nih Q&A dengan 2 pembicara kita siang ini. Sebelum berlanjut tanya-tanya, saya bacakan dulu. Ini buka dulu contekan ya dari WA. Untuk profil Teh Rizka. Teh Rai Adi Atmaja, lebih akrab dipanggil Teh Rizka. Bagi beliau menulis itu sebuah kebutuhan jiwa. Ya. Adalah kebutuhan jiwa, Masya Allah ini. Founder komunitas menulis Rai, Rumah Antologi Indonesia ya. Komunitas di mana buku ini, buku Antologi Harmoni Hitbah, diproses dari mulai menulisnya gitu ya, kemudian proses menjadi naskah sampai nanti insya Allah cetak. Dan ini adalah 1 hari sebelum tutup PO yang kedua ya, perpanjangan PO. Ya, jadi teman-teman yang hari ini hadir, para peserta yang sudah bergabung, kalau nanti penasaran, boleh nih langsung tanya-tanya di sini. Ada mentornya juga, nanti ada penulisnya juga di sini sudah ada. Ini komunitas founder di komunitas Rai, kemudian beliau aktif
menjadi mentor dan sekaligus editor, pemilik grup Parenting Generasi Robani, memiliki aktivitas mengajar ketiga buah hatinya dalam homeschooling mandiri yang ia bangun dari 5 tahun lalu. Masya Allah. Sudah ada 4 buku solo yang terbit. Kemudian kalau buku antologi lebih banyak lagi, karena di setiap kelas beliau ikut nulis juga. Masya Allah. Kemudian yang berikutnya Teh Firda. Kita kenalan dengan pembicara yang kedua. Firda Mutmainah itu nama penanya ya, nama aslinya Teh Yuli Kusuma Dewi. Lahir di Bandung tanggal 3 Juli 1981. Teh ini saya nyontek di ini ya, di profil naskah. Iya, boleh. Menghabiskan masa kecil hingga kuliah di Bandung dan sejak menikah di tahun 2005 hingga sekarang berdomisili di Bogor. Nih, siapa tahu ada yang tetanggaan atau nanti Sama Teh ketemu. Atifa. Iya, betul ya. Kemudian menemani domisili di Bogor, menemani suami tercinta. Ibu 5 orang putra dan putri ini selain menjadi ibu rumah tangga juga aktif menulis tema-tema inspiratif di medsos. Kemudian aktif mengisi berbagai kajian keislaman di beberapa majelis taklim. Di rumahnya juga beliau ada rumah baca fakih sebagai owner dan founder rumah baca fakih. Kemudian bersinergi dengan sang suami aktif menyelenggarakan beberapa event pelatihan termasuk ini ya, WO. Nah, ini bisa tanya-tanya nanti langsung matching nih hitbah sama nikah. Bukan WO, bukan WO. Kalau kita bukan WO, volunteer. Kegiatannya bisa diintip katanya di akun FB-nya Yuli Kusuma Dewi Ansori, IG-nya @yuliansori atau di fanpage Facebook Rumah Baca Fakih. Masya Allah. Ya. Yuk kita lanjut tanya-tanya nih. Udah. Sebenarnya nanti pertanyaan yang saya lemparkan sebelum mempersilahkan peserta, memang ini juga datangnya dari para pengamat, bukan pengamat itu ya, yang mengapresiasi kemarin kita selama buka pre-order buku ya. Jadi ada juga yang penasaran apa sih rumah antologi Indonesia. Ada yang nanya kenapa sih harus antologi ini cerpen fiksi atau bagaimana katanya. Ada yang nulis artikel kah gitu ya. Banyak pertanyaan yang saya coba untuk merangkum. Dan nanti kalau misalnya dari peserta juga ada yang mau ikut bertanya, mumpung ada penulisnya juga, ada mentornya. Terus kita juga yang 31 penulis di sini sudah ada, bisa nanti kita sharing di sini. Jadi betul ya, kalau spoiler itu bocoran, jadi tahu nih gambaran bukunya seperti apa. Saya mau nanya ke Teh Rizka dulu deh. Iya, Teteh sudah siap Teh? Sudah siap. Mau diapain sudah? Ya, alhamdulillah Teteh sudah bisa bergabung. Kemarin Iya. sempat sakit, kasihan langsung ditarik ke sini. Gak apa-apa, insya Allah. Ya. Allah menguatkan ini. Ada yang penasaran nih Teh. Kan kalau tema saya yang ngajukan ya sebagai leader kemarin tuh, pengen ngangkat hitbah nih. Tapi sampai bisa di ACC itu apa alasannya? Jadi saya juga pengen tahu nih. Tema harmoni hitbah ini sampai bisa di ACC oleh Ibu founder Rai ini gimana nih alasannya? Mangga Teh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenal dari saya. Awal backgroundnya si bayi lagi nangis. Juga saya tuh awalnya kepikiran sebelum Suaranya timbul tenggelam, Teh. Sinyalnya sebenarnya. Atau
Dicoba nggak pakai headset Teh? Coba kalau nggak pakai Teh. earphone gimana? Dilepas aja. Langsung dari mic HP. Kedengeran nggak ini? Ya, ya terdengar. Coba ya, ulang lagi. Sebelum Kak Cita Hujan mengajukan tema ini, sebenarnya sudah ada keinginan. Cuma ya terlintas lewat begitu aja, karena mungkin ya itu tadi, belum ada jodohnya yang mungkin bisa memberi ruang untuk tema yang ingin banget ini saya bongkar, bukan bongkar, saya garap gitu. Nah, suatu ketika akhirnya gitu mungkin jodohnya Kak Cita Hujan mengajukan, dan ini saya deg-degan sebenarnya. Dan mungkin ini orang yang tepat, karena mungkin jika bukan berarti nggak percaya sama leader yang lain, tapi hitbah itu kan kadang di masyarakat juga ada pemahaman yang mungkin kurang tepat gitu. Saya suka ngeri sedap gitu kalau misalkan di tulisan nanti ada yang salah mempersepsikan atau salah menggambarkan. Nah itu. Nah setelah ini beliau mengajukan, Kak Cita Hujan mengajukan, ya udah deh bungkus gitu. Nah, ternyata yang Masya Allah lebih menakjubkan ya, sang leader ini membawa semua gerombolannya yang memang satu pemahaman. Yang sahabat-sahabatnya yang satu pemahaman gitu, luar biasa. Jadi di situ saya tenang, dan awalnya kelas itu terbentuk, ramainya luar biasa. Dan ternyata dari obrolan saya memang senangnya menyimak gitu. Wah ini insya Allah aman gitu. Nah itu salah satu alasannya Kak Cita Hujan, mungkin karena mungkin kita belajar juga berdakwahnya sama gitu ya, bukan berarti mengkotak-kotakan itu seperti apa, tapi setidaknya saya cukup paham, oh ya insya Allah Kak Cita Hujan bisa mempertanggungjawabkan ini dengan sebaik-baiknya gitu kan. Terus tadi apa Kak pertanyaan yang lainnya? Tadi sempat ketutup sih, Adil sempat nangis sih. Ya, baru itu dulu sih, tapi ini tadi dari tanggapan Teteh itu ada yang menggelitik. Ini aman. Nah, berarti ada loh standar yang tidak aman menurut Ra ini. Perlu tahu juga nih, mungkin para peserta juga yang hadir di sini ingin tahu loh, emang hitbah aman terus yang nggak aman yang seperti apa nih? Versi Ra ini. Kan kalau tulisan sudah dibuat, disebarkan, banyak yang baca kan, kalau salah gawat ya. Jadi penyebaran kesalahan dong kalau gitu ya. Ini gimana nih kalau Rai menyebutkan ini aman dan tidak aman tuh seperti apa Teh? Iya, karena kan gini, buku itu abadi ya. Maksudnya dia bisa hidup bertahun-tahun gitu. Dari tangan ke tangan dibaca, kan tulisan seperti itu. Nah, ketika kontennya misalkan menggiring kepada satu pemikiran yang salah, misalkan ada pacaran dulu nih gitu, ternyata hitbah itu boleh pacarannya yang Islami gitu. Nah, itu yang saya takutkan ya, berbeda dengan tema-tema yang umum ya, meskipun tema yang umum tetap diraih itu tetap disaring sedemikian rupa ya. Kita meminimalisir, memberikan peluang untuk melakukan hal-hal yang samar dan itu menjerumuskan saya gitu, dalam artian saya aja dosanya banyak gitu, gimana harus menanggung apa yang dituliskan oleh penulis gitu kan. Nah di sini saya merasa ya dengan bisa berduet dengan Cita Hujan itu luar biasa gitu, dan saya merasa aman dalam artian insya Allah dia bertanggung jawab gitu. Ya, yang seperti apa sih Teh gitu yang tidak aman, yaitu tadi yang menuliskan dulu tentang pacaran, apalagi misalkan kalau disowingkan, aduh gitu ya, saya sering sekali menemukan tulisan-tulisan seperti itu, dan itu menjadi durasi yang sangat panjang untuk penyuntingan. Dan saya orang yang cukup kejam memangkas. Kenapa? Ya, saya tidak pernah nge-keep penulis, tapi saya akan kejam memangkas, kejam mempercantik supaya arahnya memang tidak membuat pembaca nanti jadi salah persepsi gitu. Itu luar biasa dengan segala ilmu yang minim dalam diri saya pengen
tulisan itu yang memang benar-benar bermanfaat. Dan AHK 1 ini luar biasa, Masya Allah, Tabarakallah. Entahlah, saya memang luar biasa sampai menangis gitu. Pertama baca dari naskah Kacita Hujan sampai terakhir, itu saya tidak menemukan hal-hal yang memang ini perlu saya hapus atau perlu saya buang gitu, atau perlu saya obrolkan lagi dengan leader. Tidak ada seperti itu. Berbeda dengan kelas-kelas lain, kenapa bisa panjang gitu kan, sampai ada ini kok kelas sampai gini, karena si leadernya bolak-balik, ini harus dipotong, ini harus diedit, ini jangan dimasukkan gitu. Intinya bukan kita sok suci ya, justru karena merasa kita ini banyak dosa gitu, jangan sampai memberikan fasilitasi yang memang tidak direkomendasikan sama syariat gitu. Dan setiap bicara tentang buku ini, saya aja yang editornya, whatever itu ya, mau misalkan ejaannya masih banyak yang berantakan, itu tidak jadi masalah bagi saya. Tapi konten itu yang utama, karena ejaan itu kan bisa dipercantik ya, bisa diedit oleh kami gitu ya. Tapi ketika konten itu kan perlu disaring sedemikian rupa. Seperti halnya kalau kita baca di Wattpad gitu ya, mereka para pejuang musuh-musuh Islam itu luar biasa berjuang untuk merusak pemikiran dalam tulisan. Nah ini saya merasa seperti oase, luar biasa, sampai anak saya komen gini, Masya Allah ya, sempat kakak takut, kakak nggak pernah bermain atau keluar, tidak mengenal laki-laki secara bebas. Sempat mungkin secara dia kepikiran bahwa aku tidak pernah keluar, gimana mau dapat jodoh gitu. Dan ketika ikut mengedit naskah ini, dia terbuka 100%, meskipun mungkin ada pemahaman sebelumnya jodoh itu memang dari Allah. Tapi ketika membaca tulisan demi tulisan yang sama sekali tidak ada di situ kontribusi pacaran, luar biasa dia memberikan tanggapan yang ini recommended banget bukunya gitu. Itu Kacita Hujan. Ya. Panjangan ya? Ya, Masya Allah. Gak apa-apa, jadi jelas nih. Saya pribadi bergabung di RAI jadi semakin yakin nih ya di sini tempat saya. Karena tadi penjelasannya bahwa kita menulis tuh nggak bisa sembarang menulis ya, apalagi ketika diterbitkan kemudian dibaca banyak orang. Isinya itu kalau ada amal jariah, kalau itu salah jadi dosa jariah juga ya. Kalau kemudian nanti itu diikuti jadi tren gitu ya, diamalkan oleh yang baca gitu, itu bahaya betul. Nah, ini luar biasa untuk para peserta juga yang hadir, yang mungkin tadinya penasaran ya, karena ini juga ada yang bertanya seperti ini, kenapa hitbah nggak lamaran gitu ya, atau ya lamaran yang diksinya umum gitu ya, kenapa dipilihnya hitbah gitu. Ternyata memang tadi ada perbedaan yang RAI sendiri sebagai komunitas menulisnya sangat mempertimbangkan bahwa ini untuk siar kebaikan bagi pembaca atau masyarakat luas juga ya. Itu yang paling penting. Jadi Masya Allah kita bergabung di komunitas yang tepat gitu ya, teman-teman yang sama-sama menulis juga bareng dengan saya di kelas AHK ini. Ternyata kita ya tidak hanya menulis, tetapi juga konten yang kita tulis itu harus bisa dipertanggungjawabkan agar nanti menjadi kebaikan untuk para pembaca dan masyarakat luas ya. Nah ini Teh, lanjut ya Teh, tentang vaksin ini juga menarik nih. Karena banyak juga ya masyarakat yang senang, oh kalau ini kisah nyata tuh senang gitu. Tapi di sisi senang itu kadang juga takut juga ya kalau untuk mengungkapkan yang sebenarnya terjadi pada penulis, ketahuan loh kamu ternyata begitu gitu ya. Ada yang takut ketahuan cerita aslinya. Atau bagi kami juga yang menulis naskah AHK ini, sempat bertanya-tanya, ceritain nggak ya yang bagian ini gitu. Yang dimaksud dari kisah nyata itu apakah harus semuanya atau bagaimana? Dan ini kenapa faksi ini dipilih gitu dibandingkan fiksi ataupun non fiksi Teh? Bisa diceritakan mungkin? Oke, kalau untuk faksi, sekalipun tidak ada larangan ya, menulis faksi itu tidak ada keharuman gitu ya. Tapi kan tetap ada aturannya ya. Tidak boleh berbohong gitu, tidak boleh menjerumuskan orang untuk melakukan sesuatu yang memang mengarah ke kemaksiatan. Jadi RAI dengan
dirinya yang masih kecil, yang masih unyu-unyu, lebih baik cari aman deh, nanti divaksin. Karena kami menyengajakan untuk bergaul dengan para penulis pemula yang merasa terlempar dari penerbit mayor, tidak diterima. Ya, kita ini berhak untuk menulis. Nah, kenapa di sini dipilih faksi? Kenapa tidak non-fiksi? Kalau non-fiksi atau semacam artikel, kita bisa baca ya, di Google, di mana aja bisa kita temukan. Tapi untuk faksi yang kemudian mengangkat kisah-kisah pendek dari para penulis, itu jarang mungkin ya. Kayaknya nggak yang hitbah, yang seragam bulat banget suaranya ini. Ini buku bulat banget yang menjelaskan tentang invisol, tentang nazar, itu kan kadang orang umum apaan sih invisol, apaan sih nazar gitu. Sekalipun faksi itu tidak melulu ke misalkan derita hidup yang diceritakan atau deritanya tidak berpacaran seperti apa, enggak. Justru yang diangkat itu luar biasa, saya menemukan banyak hal di sini. Sekalipun faksi romantikanya itu romantisme yang dilahirkan sama penulisnya itu keluar gitu. Saya meninggalkan tulisan-tulisan atau dari segi teknis menulis itu lupakan dulu ya. Tapi ini dari segi konten yang memang ya saya rekomendasikan banget gitu. Di situ ada kisah yang saya masih membekas di pikiran saya, seorang kakak yang dilangkahi sama adiknya. Nalurinya dia sedih ya. Jujur saya nangis baca itu. Nalurinya dia sedih. Tapi kemudian si pemahamannya itu mengarahkan ke, meskipun tidak ditulis secara gamblang, bahwa tentang kodo dan kodarnya ada di situ. Ya, ketika dibaca, kisah-kisah itu kan seperti ini. Saya tanya ini menyimpang dulu sedikit, saya tanya ke Agnia. Kenapa sih kakak lebih suka menyimak Yuk ngajinya Felix Yao daripada kajian yang seperti ini? Nah, Yuk ngaji itu lebih santuy gitu ya, mengajak berpisah dulu sehingga masuk pemahaman itu tidak disadari tapi bulat gitu, dapat gitu. Nah, ini pemisalan itu saya berikan ke Harmoni Hitbah ini. Semua penulis itu memasukkan pemahaman-pemahaman yang luar biasa, tapi dibungkus dengan romantika yang real. Tidak ada aib di situ, nggak ada ya. Karena saya kalau ada sesuatu yang mungkin akan merugikan penulis, saya biasanya ngobrol dengan leader. Ini dong difiksikan sedikit ya, dilindungi gitu, supaya tidak kesannya justru dibaca lebih ditelaah sama pembaca, tapi giring pembaca untuk menelaah yang lainnya. Nah, kemudian kenapa saya lebih ke faksi? Faksi itu kan dari kisah nyata diambil. Seorang penulis itu akan mengalirkan segalanya dari hatinya kan. Secara teori penulis, tulisan dari hati akan sampai ke hati. Nah, itu yang dapat dari kisah faksi itu. Karena saya yakin semua penulis di Harmoni Hitbah itu jika diajak menulis non-fiksi, menulis artikel dapat juga. Cuma kita kan menembusnya bukan hanya sekedar orang-orang yang suka dengan non-fiksi, dengan bacaan sejarah-sejarah yang ilmiah-ilmiah, tapi kita pengen pemahaman yang luar biasa itu masuk ke kalangan yang biasa-biasa, lebih ke para remaja kita yang mungkin sekarang sudah terhantam oleh dekadensi moral gitu ya. Nah, itu luar biasa. Ini sampai saya baca dari satu persatu itu, kenapa sih kata suami, kenapa sih kamu nangis aja ngedit itu tuh naskah itu tuh. Ketika terharu gitu, luar biasa, kokoh, satu suara, bulat, tapi dihias dengan diksi-diksi yang memang berbeda gitu. Sehingga dari satu ke satu itu, dari satu cerita ke satu cerita itu nggak bosan. Apalagi baca tulisannya Teh Mimil ya, diksinya tuh luar biasa. Baca tulisan Teh Yuli juga dirinya banget gitu. Baca tulisan Bunda Iha, karena saya memang cukup kenal sama beliau ya. Saya pertama mengaji sama beliau. Dan itu saya merasakan ruhnya. Dan yang lain-lain meskipun saya tidak kenal, karena mungkin ada pemahaman yang memang luar biasa di situ, terkoneksi, wah ini keren gitu. Jika saya ditanya sama Kak Cita Hujan, Kak Rizka, satu kata dong, keren gitu. Dan
biasa penjualannya juga, maksudnya pesanan bukunya ya, dan ini menjadi buku bestseller Rai di tahun ini. Saya dari beberapa bulan yang lalu ditanya, Teh, bestseller dong di Rai. Saya belum berani bilang, ya udah, ini kelas ini bestseller. Nggak berani gitu. Padahal mungkin kemarin ada yang mendekati juga ya, homeschooling kalau nggak salah. Cuma tidak saya mintakan untuk bestseller. Karena memang ada beberapa juga tulisan-tulisan yang mungkin tidak klop begitu kan. Tapi nggak apa-apa, masih aman. Nah, untuk Harmoni Hitbah ini spesial memang. Dan memang spesial di hati saya secara pribadi. Itu Kak Cita Hujan. Ya. Alhamdulillah, ternyata Faksi punya kelebihan tersendiri ya Teh untuk jadi apa ya disebutnya tuh media dakwah juga lebih ngena ya. Iya, Apalagi betul, kan ini Hitbah itu remaja yang memasuki fase penantian, misalnya harus bagaimana kalau dengar tadi contohnya Kak Agnia dengar dakwah atau kajian yang normatif lah katakanlah seperti itu agak kurang menarik misalnya, tapi dengan Faksi dengan cerita itu justru bisa lebih diterima. Satu lagi sebelum nanti pertanyaan yang seragam dengan Teh Yuli terkait antologi nih, antologi dengan solo. Nih ini cukup menarik juga, banyak yang bertanya apa sih kesulitannya gitu ya, antara kalau bagi kita nih yang nulis yang baru antologi ya enaknya karena kita baru bisa sedikit nih menuangkan ide. Kalau solo kan harus banyak nih, misalnya satu buku berapa 100 lembar lebih harus sendiri misalnya, belum mampu seperti itu ya antologi ya sangat membantu. Tapi bagi menurut Teteh sendiri yang mengasuh di Rai ini menjadi mentor kemudian editor, antara antologi dan solo ini kelebihan dan kekurangannya itu seperti apa Teh? Baik, kalau buku solo saya memahami satu karakter tulisan, satu karakter penulis itu karakter nulisnya begini gitu, A aja dia, oh iya dia pasti nulis karena di depan dia nulis kata sekadar jadi sekedar gitu, ini pasti akan menemukan kata sekedar lagi di belakang, atau sudut pandangnya yang diulang-ulang tuh yang ini pasti di tengah atau di belakang akan menemukan yang seperti ini. Tapi di antologi itu berbeda, tantangannya jauh lebih besar, lebih berat karena saya harus memahami sekian puluh karakter penulis, dan saya harus menyeragamkan di beberapa kata yang harus dijadikan gaya selingkung Rai misalkan, atau memang harus sesuai dengan KBBI. Nah, jadi bagi saya, jujur aja ketika masuk itu naskah, fontnya itu berbeda-beda kan saya bilang. Kemudian ya belum rapi dan sisi penyuntingan ya Kak Cita Hujan, harus kita terima itu. Tapi ternyata ketika saya masuk ke dalam ceritanya, wah ini enak deh buat aku bikin serapi mungkin gitu, sekalipun mungkin tetap aja ya namanya manusia, saya dikasih waktu berapa pekan karena normalnya penyuntingan itu 6 bulan ya, sampai prima benar-benar, tapi seprima apapun namanya manusia, tipe itu akan selalu ada. Jadi istimewanya antologi untuk saya, yaitu saya memahami lebih dari satu penulis, lebih dari 10 penulis malah ya, karena di Rai itu tidak ada yang satu kelas hanya 10 atau 20 penulis, pasti lebih dari 20 penulis. Dan di situ karakternya berbeda-beda, baik dari secara konten, secara pemikiran tentunya ya, kemudian dari segi ejaan, itu luar biasa. Nggak bisa, kalau saya memang terlalu idealis mungkin ya, tapi alhamdulillah itu membuat teman-teman di tim juga belajar mengikuti. Jadi ketika penulisan satu di naskah Bunda Iha misalkan, penulisan kata insya Allahnya digabung, ternyata di Teh Mimil atau Teh Lina atau Mbak Lina misalkan dipisah. Nah ini saya nggak bisa, harus satu suara, harus digabung misalkan. Jadi terserah pilihannya. Kalau untuk kata gaya selingkuh kayak Masya Allah, insya Allah, boleh tidak sama dengan KBBI, tapi seragam. Nah itu Kak Cita Hujan mungkin beratnya di situ ya, beratnya mengolah antologi. Tapi saya kalau mengolah antologi itu masuk ke dalam dunia yang luar biasa, memahami beragam karakter penulis. Itu aja kali, kayak ya takutnya mau makan waktu banyak nih. Kalau saya udah ngomong nggak bisa berhenti.
Ya, tenang Teh, nanti ada satu pertanyaan lagi, tapi saya mau ke Teh Firda dulu ya. Oke. Ya, terus Teh. Ya, Teh Firda Ya, sudah Ya, siap. Ya, yuk insya kita Allah. sharing dulu nih cerita Teteh di buku antologi Harmoni Hitbah ini. Hitbah Express ya Teh ya? Iya, itu judulnya maksa banget itu. Yuk sharing dulu ke peserta nih. Penasaran juga Baik. saya juga. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah bini'matillah wala haula wala quwata illa billah. Teman-teman yang dirahmati Allah, saya menyebutnya teman-teman saja ya, mau yang sudah yang di atas saya, di bawah saya semuanya teman-teman ya akhwati fillah. Terima kasih untuk Teh Cita Hujan ya dan juga rekan-rekan penulis yang lain. Terutama ini untuk founder Rai, Masya Allah. Saya dari tadi tuh tidak beranjak ya. Kalau nggak ngedip bohong banget ya, saya ngedip kok. Terkesima gitu ya. Oh gini ya, oh gitu ya, Masya Allah. Luar biasa, Masya Allah ya. Ternyata begini gitu kan. Di balik layar berarti kan, bukan hanya di balik layar lagi ini. Dan ya Masya Allah, tabarakallah lah, mudah-mudahan segala idealisme yang dimiliki oleh Rai ini bisa dipertahankan dan semakin banyak lagi karya ya nanti yang bisa dipersembahkan untuk masyarakat. Ya bil khusus untuk, aduh saya tuh sebetulnya dari tadi tuh mikirnya gini ya Teh Irma, saya bilang nama asli aja ya, beliau sudah sekian lama. Oke Teh. Cita Hujan itu lebih dikenal oleh kakak Teteh sebenarnya dibanding Teteh. Oh iya, tapi saya sudah tahu juga sih nama pena antum. Nah jadi saya itu kalau ibarat penyanyi gitu ya, itu bukan penyanyi profesional tapi penyanyi jalanan gitu loh, ya tukang ngamen sebenarnya. Jadi kalau diibaratkan ke penulis itu ya saya itu penulis yang ya seperti tadi gitu ya. Penulis yang benar-benar jauh dari kata profesional, dari memahami bahasa lah apa segala macam, tapi kemudian memaksakan diri memang ya untuk kemudian ikut gitu ya kelas. Aduh maaf jatuh, terlalu semangat ini tangannya, ya Allah. Saya pakai HP ini. Nah jadi ketika ada tawaran, saya lupa ya awalnya itu dari Teh Irma ya tawaran itu ya kalau nggak salah. Beberapa kali saya skip memang karena memang saya cukup tahu diri dengan dengan aktivitas yang ada, takutnya nggak ke handle dan seterusnya. Tapi pas ada tawaran untuk menulis ya, menuliskan pengalaman hitbah yang kemudian dituliskan dalam bentuk faksi, nggak tahu ini aja gitu ada dorongan yang cukup kuat gitu untuk wah ini harus join nih gitu ya, karena memang secara pribadi saya mengalami pengalaman hitbah yang bisa jadi extraordinary lah ya bagi orang-orang gitu kan. Pertemuan dengan suami itu hanya 1 jam saja, lalu kemudian beliau langsung memberanikan diri menghitbah saya gitu ya kepada ayah saya pada saat itu, yang sampai detik ini pun itu selalu dijadikan topik gitu. Jadi kalau lagi gabut ya, bahasa anak muda tuh lagi gabut, lagi ya canda apa gimana gitu ya, itu suka dibahas lagi gitu ya. Kok bisa sih ayah tuh gitu ya? Kok bisa sih ayah ngelamar Umi gitu ya? Padahal belum kenal ini siapa gitu. Nah, cuma ya suka senyum-senyum aja kalau suami saya memang irit ngomongnya nggak kayak istrinya ya yang bawel gitu. Nah, jadi pengalaman itulah yang kemudian saya tuangkan. Saya menyebutkan di beberapa status-status di sosial media, karena saya memang mampunya itu nulis di sosial media ya, teman-teman semua. Kalau untuk dimasukin ke penerbit itu tahu dirilah gitu ya saya tuh ya. Makanya alhamdulillah nih dengan adanya Rai, Rumah Antologi Indonesia ini, saya seolah mendapatkan satu rumah yang welcome banget gitu loh untuk orang-orang seperti saya ini yang statusnya tadi ya cuma penulis gadungan gitu.
nulis gadungan. Jadi alhamdulillah gitu ya dan begitu ikut kelasnya ini Masya Allah gitu luar biasa. Nah kembali lagi ke kisah yang saya alami di pengalaman khitbah yang difaksikan. Apa namanya? Sebetulnya kisahnya cukup panjang kalau mau panjang, tapi bisa dipendekin juga sih. Makanya di buku ini saya fokus hanya menceritakan peristiwa dari jam 4:30 tanggal 24 Mei 2005 sampai jam 11 malam. Jadi momen krusial yang terjadi yang benar-benar wow amazing, saya sendiri apa sih saya nggak pernah percaya gitu ya bahwa awal kehidupan pernikahan saya itu diawali dengan kisah yang sedemikian hektik gitu ya di 7-8 jam itu gitu. Saat nazor sebelumnya sudah pernah tukar biodata sama suami gitu ya, sama Kang Dadang. Suami saya namanya Dadang ya, Sunda banget. Jadi sama Kang Dadang ini ya. Nah, terus 10 hari berikutnya karena beda kota ya, suami saya di Bogor, saya di Bandung. Lalu kemudian beliau kami dicomblangin sama sepupu beliau, mungkin orang Bandung ada yang kenal ya sama Teh Nina. Suaminya Teh Nina itu sepupunya suami saya. Teh Nina yang rumahnya di Kawaluyaan. Nah, Teh Nina inilah yang kemudian awalnya menawarkan dan saat itu tuh saya tuh nggak kebayang gitu ya pengen khitbah. Sebelumnya saya pernah dihitbah dan pernah gagal. Oh no. Dramatis banget. Jadi karena pengalaman gagal pernah tapi cuma sekali sih gagal tuh ya. Itu membekas banget gitu ya. Akhirnya saya alihkan ke aktivitas dakwah di kampus dan itu lagi seru-serunya gitu kan dakwah di kampus itu. Tiba-tiba ada tawaran kan. Jadi gimana ya? Terima jangan ya gitu ya. Sok-sokan gitulah pokoknya gitu. Tapi karena dinasehati ya sama guru-guru kehidupan ya. Udah nggak boleh dicoba dulu dan seterusnya. Udah gitu nggak kenal, lihat fotonya itu mana ya. Suami saya itu mungkin bisa dibayangkan ya, dia menyelipkan foto di lembar biodatanya itu dan biodatanya itu enggak banget ya karena dia tulis tangan di buku tulis yang garis-garis itu loh ya. Yang garis-garis ini nggak niat banget sih Ikhwan ini mau tukar biodata. Kayaknya rurusuhan gitu ya. Bikin biodata teh gitunya. Udah gitu dia nyelipin foto, itu foto keluarga yang ngejembreng gitu ya, laki-laki. Dari ujung ke ujung tuh ada 9 orang. Jadi saya bingung ini sebenarnya yang mana sih yang mau hitbah saya tuh gitu ya. Yang lagi ta'aruf sama saya teh gitu. Tapi ya udahlah yang penting oke, bismillah tukar biodata. Kalau saya agak-agak ini dikit lah ya, agak-agak canggih dikit saya kirim via email gitu ya, nggak tulis tangan gitu. Nah udah gitu kita istikharah masing-masing, tidak ada komunikasi satu kali pun, semua komunikasi lewat comblang. Dia nanya ke comblang lalu MC nanya ke saya jawab gitu aja. Nah sekitar 2 minggu kemudian ada permintaan gitu. Kang Dadang mau ke Bandung nih, katanya mau ke Kawaluyaan, pengen ngeliat, pengen ketemu gitu. Nah pada kondisi itulah ketemu dan ketemunya tuh garing banget gitu ya. Karena saya udah capek, ketemunya sore, saya pulang rapat gitu ya, dengan membawa seabreg ya tas Doraemon. Mungkin teman-teman di UPI ada yang tahu ya tas saya, sampai hari ini juga ada tasnya, tas Doraemon Sagalaya. Itu kucel, badan bau segala macam lah gitu ya. Saya udah hopeless deh gitu ya. Pasti moal daekeun deh gitu kalau orang Bogor bilang gitunya. Tapi kemudian saat mohon maaf ya ada tamu sebentar. Nah, lalu kemudian setelah itu habis ketemu itu ya tadi yang saya bilang ya, tidak ada kesan yang cukup bagaimana gitu ya. Saya pulang pamit, cuma sekedar ngelihat aja nazar bener-bener gitu ya. Saya pulang ke rumah, saat di rumah ayah saya karena tahu gitu ya, bahwa saya itu sedang ada biodata dan lain sebagainya.
Nah, jadi mohon maaf ini ada gangguan sedikit. Setelah itu beliau ya nelpon gitu. Teh Ninanya sih yang nelpon, ya Mak Comblangnya yang nelpon ke saya, "Kang Dadang mau ke rumah, ngapain Teh?" gitu kan. "Nggak tahu mau ketemu Bapak," katanya gitu. Nah, ya udah saya persilahkan ketemu sama Bapak, dan saat beliau datang ke rumah itu saya sama sekali tidak menemuinya gitu. Jadi yang buka pintu, yang mempersilahkan ya tamu, ngajak ngobrol segala macam tuh ayah saya gitu. Saya mah anteng we gitu di kamar ya, melakukan aktivitas seperti biasa lah malam-malam, kebetulan besoknya mau ngisi kajian majelis taklim ibu-ibu ya. Udah tuh, dan singkat cerita jam 11 malam ayah saya ketok pintu kamar, lalu kemudian beliau meminta saya untuk ke ruang tamu, dan disitulah momen khitbah itu terjadi. Jadi kan saya teh bener-bener kaget, colohok gitu ya, apa ya bahasa Indonesianya? Ya pokoknya begitulah ya, bener-bener apa, eee, antara percaya dan tidak gitu. Ini orang beneran gitu kan, kok bisa seyakin itu gitu. Nah, hanya saja memang karena sebelum-sebelumnya saya sudah mengkomunikasikan dengan ayah saya ya, dengan bapak, bahwa, saya sedang, tukeran biodata, ini biodatanya minta beliau juga mendoakan, saya juga istikharah, dan memang di istikharah saya itu saya bermimpi sholat diimami oleh beliau, hanya kan saya keep ya, takutnya kan nggak jadi gitu kan, kegeeran. Nah, singkat cerita, bekal itulah kemudian, yang membuat saya, sebetulnya bukan saya menerima, tapi saya menyerahkan ke ayah saya saat itu, "Terserah Bapak aja deh," gitu. Bapak saya bilang, "Nggak bisa, ini nanti tergantung kamu, kamu mau terima atau enggak," gitu kan. Tapi nggak tahu hati saya tuh bilang, "Kumaha Bapak we," gitu. Jadi kita tuh lempar-lemparan. Loh, "Ieu kumaha?" Teu langkung Bapak ini. Akhirnya bapak saya, dan, di luar dugaan, eee, ayah saya itu ternyata nerima gitu. Jadi saya kagetnya double gitu kan. "Hah? Kenapa Bapak nerima?" Gitu kan. Nah, rupanya Bapak punya alasan selama kurang lebih 2,5 sampai 3 jam ngobrol dengan Kang Dadang itu, ya beliau sreg gitu kan. Apa ya, beliau bisa membaca lah mungkin ya, hal-hal terkait dengan ya, kondisi, Kang Dadang tuh kayak gimana segala macam. Ya sudah, terjadilah ya hitbah itu, dan sekarang alhamdulillah ya sampai hari ini, sampai udah ya baru 5 ya, dikaruniai. Begitu Teh Irma, aduh ngalalakon jadinya ya. Nyunda ieu teh. Oh, senang nih dengerinnya betah. Baru 5 ya Teh, masih mau nambah ya insya Allah. Iya kumaha Allah we. Masya Allah. Dan begini Teh, sebetulnya Ya. saya itu, melihat ya dari naskah teman-teman yang lain, dari 31 penulis yang lain, ini Masya Allah gitu ya, kisah masing-masing teh disampaikan sama Teh Teh Raya, itu punya kisah yang, apa ya, jauh gitu ya, lebih amazing gitu ya dari yang saya alami gitu. Beragam kisah ini benar-benar memberikan, satu apa ya, satu gambaran ya kepada kita, kepada para pembaca nanti mungkin ya harapannya, kalau saya meng-highlight satu saja mungkin ya, bagaimana, masalah jodoh ini ya, memang benar-benar tidak perlu dirisaukan sama sekali gitu loh oleh manusia gitu. Ya. Ya, idza arada syai'an an yaqula lahu kun kan gitu ya, fayakun gitu. Jadi, apa yang digembar-gemborkan oleh, eee, orang-orang liberal gitu ya, orang-orang yang ya penyeru-penyeru kebebasan, dan sekarang itu kan memang, eee, yang menjadi tantangan ya bagi kita itu ya para apa ya, terutama para remaja itu lebih banyak ya disuguhi dengan hal-hal semacam itu dari tayangan-tayangan gitu ya, yang benar-benar jauh banget gitu ya dari tuntunan gitu. Sementara apa yang kemudian digariskan oleh Islam dan dialami oleh para penulis gitu ya di buku antologi ini tuh sebenarnya insya Allah semuanya sejalan begitu kan dengan tuntunan Islam. Sebenarnya ini mesti dideraskan gitu loh, harus jadi opini umum gitu. Bahkan
menjadi gimana ya caranya supaya anak-anak muda ini justru melihat kalau Teh Milda sering gitu ya mengulang-ulangkan, ini harus benar-benar dijadiin trendsetter gitu loh di kalangan anak-anak muda. Jadi energi mereka tuh ngapain gitu? Capek-capek kan gitu ya, neangan kabogo gitu ya, nyari pacar gitu ya, nyari menikmati kehidupan pasangan, mohon maaf yang lagi viral gitu ya. Dari mulai lamaran ya, siraman kemarin kan heboh gitu ya. Dan terbaper-baper gitu ya ngelihat setiap episode YouTube-nya gitu kan. Ngabisin waktu, ngabisin kuota, nggak dapat apa-apa, nu aya dosa gitu kan. Nah ini semoga ini menjadi satu langkah awal lah gitu ya untuk bisa mendakwahkan tentang tata pergaulan dalam Islam ya, bahwa masalah jodoh ini sebenarnya tidak perlu kita fokus mengejarnya pun, insya Allah gitu, Allah itu pasti akan menghadirkan kalau memang sudah waktunya gitu ya, mengadakan gitu ya, kalau memang Allah menghendakinya gitu. Bahkan orang yang jauh sekalipun bisa dengan sangat mudah didekatkan oleh Allah gitu. Begitu Teh. Iya. Ini nyambung loh Teh sama yang ingin saya tanyakan nih. Ya. Di yang fenomena tadi ya, bagaimana remaja saat ini kita memang tidak berbicara bahwa masih ada remaja-remaja yang solihah ya. Yeah. Berbicara secara umum yang menjadi opini umum bahwa kalau saya nikah atau pacaran tuh seperti yang saya tonton di YouTube gitu, atau seperti yang saya ikuti di media sosial gitu. Nah ini bagaimana Teteh bisa mungkin bisa katakanlah sharing nih bagi para milenial saat ini atau para pemuda saat ini, apakah ada perbedaan yang sangat jelas berkaitan dengan apa itu ta'aruf gitu ya, kemudian hitbah yang tadi sudah diceritakan kan, maksudnya di 31 naskah saja yang saya baca memang beda-beda pengalamannya ya Teh ya. Jadi suka ada yang mengklaim remaja itu, oh ini juga sudah hitbah kok, ini juga sudah ta'aruf kok, padahal misalnya pacaran nih. Berarti perlu kejelasan seperti apa sih gambarannya supaya remaja saat itu nggak ngelihat contohnya tuh ke artis gitu, tapi betul-betul punya pemahaman ini loh patokannya, kalau mau kenalan tuh seperti ini, kalau mau kenalan batasannya seperti apa, kemudian kalau mau serius mau nikah itu seperti apa. Ini mungkin Teteh bisa sharing di sini, ada juga para peserta yang menyimak yang nanti bisa berbagi dengan mungkin saudaranya atau anaknya sendiri yang sudah remaja gitu. Silakan Teh. Iya, satu hal yang memang mesti clear, apa itu hitbah kan gitu. Hitbah itu kan akar katanya itu dari khotoba kan gitu ya, meminta. Jadi yang namanya hitbah itu adalah seorang laki-laki yang dia meminta kepada wali si perempuan ya untuk menjadikan si perempuan ini menjadi istrinya. Jadi bukan ngetag cenanya dulu mah. Jangan sama siapa-siapa, jangan mau sama siapa-siapa ya, buat saya saja misalnya gitu ya. Atau apalagi gitu kalau kemudian didefinisikan sebagai aktivitas pacaran, menjalin hubungan engagement begitu ya. Bahkan ya kalau dalam bahasa sekarang tuh kan kayak pertunangan itu katanya kan mau menikah gitu ya. Tapi ada satu ada satu pemahaman yang menurut saya itu agak kurang pas gitu ya, ketika pertunangan itu dianggap setengah dari pernikahan. Jadi udah bisa kemana-mana berdua, kan udah tunangan, jadi kemana-mana berdua masih dibolehin gitu ya. Padahal kan nggak kayak gitu. Kalau dalam bahasa kita pertunangan, dalam bahasa Arab itu hitbah, sebetulnya kalau kita kembalikan kepada apa sih pengennya asyari, apa pengennya Allah, apa pengennya syariat berkaitan dengan hitbah itu. Jadi hitbah itu adalah satu jembatan ya yang Allah berikan kepada sepasang manusia untuk menuju ke gerbang pernikahan. Gitu. Sebelum menikah itu ada proses yang bisa dilewati.
Tidak hitbah dulu, ya rata-rata sih ada ya proses hitbah ini gitu. Nah, jadi hitbah itu adalah proses meminta gitu ya, apa namanya, si perempuan ini kepada walinya gitu. Hitbah itu bisa H-1 dari pernikahan, bisa H-3 bulan, bisa H-1 tahun. Memang tidak ada ketentuannya di dalam hukum syara gitu, di dalam syariat bahwa hitbah itu harus waktunya sekian minggu sebelum pernikahan, nggak ada ya. Hanya saja syariat itu apa, bukan membatasi ya, menetapkan ya bahwa ketika seseorang itu ingin menikah itu kan disegerakan, ya disegerakan. Sebenarnya kalimat disegerakan ini nggak ada batasan waktunya, tapi kita kan memahami ya, nggak boleh lama-lama dong gitu ya dari hitbah sampai ke nikah. Kecuali memang oke, hitbah ke nikahnya itu lama karena satu dan lain hal yang di luar kekuasaan mereka berdua begitu ya. Dan mereka berdua bisa menjaga satu sama lain, tidak melanggar aturan-aturan Allah. Nah, jadi konsep hitbah ini kemudian memang harus benar-benar clear gitu di tengah-tengah masyarakat kita ya, bukan hanya remaja sebetulnya ya, tapi masyarakat secara umum, secara luas, bahwa hitbah itu adalah meminta kepada wali, bukan mengatakan would you marry me gitu ya, seorang laki-laki dan mereka cuma berdua gitu ya, lalu si wanitanya dengan berbunga-bunga gitu ya, disertai backsound atau sinetron pisan gitunya. Iya, saya mau gitu ya. Bukan begitu, itu bukan hitbah, itu bukan tunangan gitu. Dalam Islam, maksud saya tuh pertunangan dalam Islam. Tapi si laki-laki datang berani menghadap kepada walinya si perempuan ini, entah dia ayahnya, kalau ayahnya nggak ada kan nanti kepada wali yang lain gitu ya. Secara gentle mengatakan kepada walinya, saya ingin menjadikan anak Bapak, saya ingin menjadikan keponakan Bapak atau adik dari Anda gitu ya untuk menjadi istri saya. Apakah diperbolehkan gitu. Jadi seperti itu. Nah, jadi kalau misalnya tidak terjadi peristiwa seperti itu tuh berarti nggak ada itu hitbah terjadi gitu. Nah, itu yang harus difahami. Dan di luar itu tidak disyariatkan. Kalau misalnya tadi komitmennya cuma berdua, lalu dijalanin berdua, orang tuanya mah nggak tahu doang gitu, tapi nggak pernah ada apa namanya permintaan gitu ya secara lisan atau tulisan gitu ya dari laki-laki ini untuk menjadikan perempuannya itu sebagai istrinya. Dan jelas tujuannya gitu. Bukan, Pak, saya mohon izin ingin menjadikan anak Bapak sebagai pacar saya, itu kan hitbah. Kalau menjadikan pacar saya setelah akad nikah, wah itu iya benar hitbah. Berarti kan ini menjadikan sebagai istrinya gitu kan. Pacarannya setelah nikah gitu ya. Nah, maka dari itulah kemudian hatta setelah hitbah terjadi pun ini tidak boleh, tetap nggak ada pengecualian hukum syariat terkait dengan tata pergaulan antara laki-laki dengan perempuan ini tetap berlaku, nggak boleh kholwat, nggak ada ikhtilat, komunikasi juga hanya berkaitan dengan hal-hal yang memang dibutuhkan saja, nggak mentang-mentang dia sudah jadi istilahnya itu khotib ya, khotib dengan maktub gitu ya. Khotib itu dari pihak laki-laki gitu yang menghitbah, maktubah ya orang yang dihitbah dari kalangan perempuannya. Wah, karena kita sudah hitbah, ya udah yuk kita beli apa namanya? Persiapan, mas kawin berdua, persiapan nikah kesana sini berdua, enggak boleh gitu karena mereka berdua belum halal gitu. Nah, ini saya kira di buku Harmoni Hitbah ini para penulis ya yang saya baca juga bukan cuma pengalaman saya sendiri, ini benar-benar mengalirkan gitu ya pengalaman beliau-beliau terkait dengan proses itu gitu yang Masya Allah tadi seperti Kak Rai bilang gitu ya, indah banget gitu kan, karena masing-masing punya pengalaman yang berbeda dan masing-masing tuh punya idealisme yang sama, meskipun berbeda tapi punya idealisme yang sama gitu, tidak pacaran, menjaga perasaan masing-masing gitu ya, lalu kemudian menapaki jalan satu langkah step by step-nya itu
dengan berupaya semaksimal mungkin untuk senantiasa sesuai dengan syariat Allah gitu, Teh. Jawab nggak nih saya sana sini? Iya. Masih terpesona Teh. Di sini terpesona Teteh cerita. Aduh, ya Allah. Masya Ya, Allah. ya alhamdulillah jadi tahu kan bagaimana gambarannya. Walaupun nanti kan tadi bentuknya faksi itu ya cerita ya, tapi standar atau nilai dasarnya, value-nya itu ya kita sama, berangkat dari Betul. Pemahaman Islam. yang satu ya, Ya, pemahaman yang pemahaman yang satu. sama itu betul. Yang menarik itu seperti itu. Kita ini dulu ya, persilahkan kepada peserta nih yang penasaran dengan buku antologi Harmoni Hitbah ini, bisa boleh milih nih, diajukan ke Teh Rai, Teh Rizka ataupun Teh Firda. Gitu. Tadi spoilernya tuh kurang lebih 1 jam tadi yang sudah dipaparkan demikian gitu ya, yang sudah teman-teman atau kita semua simak. Maka saya persilahkan boleh melambaikan tangannya atau langsung open mic yang ingin bertanya. Adakah? Ini nggak terlihat, saya pakai HP, nggak terlihat semua. Ada 42 orang. Atau sebelum ke peserta nih, dari para penulis. Ya, setengah jam lagi ya. Dari para penulis yang ingin mengungkapkan. Tadi kan cuma dikasih kesempatan 1 kata ya. Asa kata Sunda ganggaraten. Masih banyak, pengen cerita banyak nih. Ayo, siapa? Mangga. Boleh deh teman-teman penulis, biar nanti para peserta yang sudah hadir di sini bisa ikut menyimak. Teh, ini mah mungkin apa ya? Karena mungkin ada Suaranya ada eksternal yang ikut kan ya, bukan cuman penulis. Mungkin bisa jadi juga masih malu-malu Teh untuk bertanya. Mungkin sedikit lebih dijelaskan detail ya. Dijelaskan detail mungkin dengan istilah-istilah tadi apa kholwat, ikhtilat gitu ya. Mungkin masih ada yang memahami ya ikhtilat untuk urusan yang ini selama ya gimana lah gitulah. Jadi mungkin lebih ke istilah-istilah itunya lebih didetaili karena mungkin ada juga kan mungkin yang belum bisa membedakan nih ya aktivitas-aktivitas yang terkategori kholwat dan ikhtilat mungkin Teh. Itu Teh mungkin bisa dijelasin lagi istilah-istilahnya. Ya. Jadi selamat berbuka ya, Bunda yang di sini ya, sekarang sudah berbuka puasa. Teh Firda bisa kembali kita sambungkan. Mungkin tadi ya, Teh Tika ya tadi saya kelempar, mohon maaf. Ya, ini saya ganti paket data Wi-Fi-nya down. Iya. Iya. Ingin jelaskan mengenai istilah-istilah yang nanti ketika pembaca baca buku kita ya, ada istilah nazor, ikhtilat, kholwat, hitbah, ta'aruf. Ya, silakan Teh, bisa sharing lagi. Ya, saya mengawali dengan membahas berkaitan dengan tata pergaulan terlebih dahulu mungkin ya, Teh Irma dan juga teman-teman semuanya. Jadi di dalam Islam itu kan kita wajib terikat kepada seluruh syariat Allah. Nah, termasuk berkaitan dengan pergaulan dengan lawan jenis kan gitu ya. Nah, bagaimana kemudian Islam itu sebagai agama yang sempurna dan paripurna ini Allah sudah menetapkan ya bagaimana laki-laki dan perempuan ini boleh berinteraksi ya, batas-batas mana laki-laki dan perempuan ini boleh, batas-batas mana yang tidak diperbolehkan. Nah,
secara garis besarnya laki-laki dan perempuan itu kan pada dasarnya kehidupannya itu kan harusnya terpisahkan ya, nggak boleh bercampur baur tanpa ada hajat syar'i di situ, tanpa ada kebutuhan yang diperbolehkan atau keperluan yang diperbolehkan oleh syariat, maka sebetulnya nggak boleh kita itu hahaha hihi ya di pinggir jalan gonjreng-gonjreng laki-laki perempuan, apalagi ngarumpi gitunya laki-laki perempuan gitu kan. Ya fenomena yang kelihatan hari ini dari mungkin zaman kita dulu ya, waktu SD juga udah kayak begini sih, laki-laki perempuan teh kayaknya nggak dibatasi deh gitu ya. Zaman SMP mungkin dia pas benar-benar kita lagi mengalami puber pertama kan kayaknya, cie-ciean teh biasa kan sampai sekarang ya, anak-anak teh cie-ciean gitu ya, dipasang-pasangin, kirim surat di bawah meja, apa tuh, meja belajar di bangku ya, bangku sekolah gitu ya, atau tiba-tiba muncul terselip di buku buku tulis kita yang gitu-gitu ya. Nah, karena memang masyarakat kita tuh jauh dari pemahaman aturan Allah untuk saat ini gitu. Nah, mmm, padahal kan sebenarnya kalau dia muslim, dia wajib kan gitu ya, terikat kepada aturan Allah. Nah, jadi memang kita menyajikan ya tata pergaulan dalam Islam ini salah satunya di buku Rai ya, di rumah antologi ini, di Harmoni Hitbah ini, kita mencoba satu gagasan yang datangnya dari Islam ini. Makanya memang di situ diperkenalkan kan gitu ya istilah tidak kholwat. Apa itu kholwat? Kholwat itu larangan ya yang datangnya dari baginda Rasulullah kepada laki-laki dan perempuan untuk berdua-duaan. Kata Rasulullah, janganlah kalian berdua-duaan karena yang ketiganya itu syaiton. Artinya kalau laki-laki dan perempuan itu berdua-duaan itu potensi untuk kemaksiatan itu dilakukan itu sangat besar sekali gitu loh. Karena dari pandangan mata mungkin awalnya, akhirnya deketan, akhirnya pegangan tangan, akhirnya dan seterusnya gitu ya. Nauzubillah min dzalik. Nah, dari situ kemudian kan kita memahami bahwa berdua-duaan itu tidak diperbolehkan. Aktivitas pacaran gitu ya, aktivitas pacaran itu kan memang umumnya itu kemana-mana berdua gitu ya, chatting berdua dengan segenap rasa yang dirasakan oleh laki-laki dan perempuan gitu ya, dia bisa menumpahkan apapun yang dirasakannya, dia bisa meminta apapun yang diinginkan dari pasangannya, dari pacarnya dan seterusnya. Makanya kemudian kondisi seperti ini tuh kan apa yang disebutkan dalam Al-Qur'an kan yang mendekati zina gitu, dan betapa banyak ya hari ini kita melihat fakta-fakta yang terjadi, pergaulan bebas, free sex dan sebagainya itu berawal dari itu semua, dari kholwatnya gitu ya. Makanya istilah kholwat ini memang harus difamiliarkan. Lalu kemudian ikhtilat tadi, campur baur gitu ya, laki-laki dan perempuan tuh campur baur. Istilah dalam syariat itu adalah ikhtilat ya. Nah, ikhtilat ini diharamkan juga sama seperti kholwat. Ketika laki-laki dan perempuan campur baur gitu, berinteraksi, padahal di situ tidak ada hajat syar'i, tidak ada kebutuhan yang dibenarkan oleh syariat, tidak sedang berjual beli, tidak sedang aktivitas pendidikan misalnya begitu ya, mengajar, tidak sedang ada keperluan untuk berobat ya dan lain sebagainya begitu, yang memang itu diperbolehkan oleh syariat, maka tidak diperkenankan ya hahaha tadi atau sekedar ngobrol nggak jelas gitu ya, atau curhat-curhatan gitu ya, laki-laki dan perempuan rame-rame misalnya cucurak gitu ya, laki-laki dan perempuan gitu, nggak ada hajat syar'i, apa hajat syar'inya di situ cucurak gitu ya misalnya gitu ya. Ya kalaupun misalnya, "Tapi ini cucurak RT Bu," ya nggak apa-apa, ibu-ibu sama ibu-ibu, bapak-bapak sama bapak-bapak, jangan digabungin gitu. Nah seperti itulah. Atau misalnya walimah, dalam perkara walimah, nah ini yang ada ide ya untuk diangkat katanya ya, berkaitan dengan walimah. Dan dalam walimah kenapa tidak tamu laki-laki dan perempuan itu harus dipisah? Awalnya itu dari syariat berkaitan dengan larangan ikhtilat ini, karena secara fenomena kita dapati tidak bisa kita pungkiri ya, walimah atau pesta pernikahan kah ya dan pesta-pesta yang lainnya, itu kan
memestikan adanya percampuran antara tamu laki-laki dan perempuan gitu. Padahal itu dilarang di dalam Islam gitu. Makanya dalam walimah juga dalam Islam tuh tuntunannya harus dipisahkan antara tamu laki-laki dengan perempuan. Kalau tamu laki-laki dan perempuannya dipisah, pengantinnya juga dipisahkan juga gitu. Karena kalau nanti pengantinnya dipajang barengan, nanti ketemu juga itu tamu laki-laki dan perempuan gitu. Justru ini sebagai bentuk penjagaan sebenarnya dari Islam, dan sebenarnya gampang-gampang aja sih kalau misalnya kitanya sendiri nggak berpikir ribet gitu kan dalam pelaksanaan syariat Islam ini. Sama seperti syariat Islam yang lainnya yang menurut orang ribet banget sih harus pakai kerudung. Buat kita yang pakai kerudung biasa-biasa aja, mau musim hujan, mau musim panas gitu ya. Mungkin teman-teman di Australia ada musim salju, ada musim panas banget, maksudnya kalau di kita kemarau gitu ya, kalau di negara-negara yang 4 musim itu panas tuh benar-benar panas banget gitu ya. Tapi ya karena ini kewajiban dari Allah, ternyata bisa kita jalankan gitu ya, sekalipun dengan susah payah gitu kan. Jadi sebenarnya tidak ada syariat Allah yang memberatkan, termasuk dalam masalah etika tata pergaulan yang kita lakukan gitu. Seperti itu mungkin ya. Lalu kemudian dalam proses di dalam Islam terus gimana atuh kalau laki-laki dan perempuan terpisah? Terus gimana? Pada nggak nikah-nikah? Ya enggak juga. Allah kan memang menegaskan di dalam Al-Qur'an bahwa sejatinya manusia itu diciptakan oleh Allah berpasang-pasangan. Jadi satu hal yang tabiiyah. Seorang perempuan itu membutuhkan laki-laki, laki-laki juga membutuhkan gitu ya. Perempuan, dan mereka itu nanti akan bertemu dalam ikatan pernikahan. Bagaimana gitu kan menghantarkan laki-laki dan perempuan itu ke jenjang pernikahan melalui apa yang disebut dengan hitbah tadi. Sebelum hitbah ada proses yang boleh dilalui, yaitu ta'aruf, tukar CV, tukar informasi melalui informan kah? Ya informannya bisa keluarganya, mak comblang, teman, dan ya mak comblang itu bisa teman atau bisa langsung dari dirinya sendiri kan. Seperti Bunda Khadijah dengan baginda Rasulullah Muhammad SAW kan proses perjodohan beliau begitu ya. Bagaimana kita saksikan ya melalui sirah itu kan Masya Allah gitu ya, menakjubkan gitu ya, melihat sendiri Bunda Khadijah itu kemuliaan baginda Nabi. Lalu baginda Nabi juga tidak kuasa menolak ya Bunda Khadijah. Ini materi podcast saya kemarin yang saya share dari satu gitu ya di bulan Ramadan. Bunda Khadijah ini dikenal dengan At-Tahirah ya. Pada masa jahiliyah saja Bunda Khadijah itu sudah dikenal dengan At-Tahirah, wanita yang bukan hanya terhormat tapi juga suci. Baginda Nabi tidak ada alasan untuk menolak, kemudian akhirnya terjadilah pernikahan yang agung dan suci, Masya Allah ya tabarakallah. Jadi tanpa harus pacaran lah apa segala macam, mengenal lebih dalam. Ada banyak kan yang mengenal 7 tahun gitu ya, ujung-ujungnya mereka berpisah. Jadi itu bukan jaminan sebetulnya gitu ya. Menjadi jaminan adalah apakah mereka memegang syariat Allah ini kuat ya, dengan sangat kuat, dengan sangat erat ataukah tidak gitu. Ya seperti itu mungkin. Iya. Ya, Insya Teh Irma. Allah. Jadi bukan ini ya, bukan syariat yang memberatkan, tetapi manusianya yang masih cinta dunia ya Teh. Insya Allah Betul. syariat hitbah Hawa ini nafsunya nih. ya, syariat hitbah ini nggak sulit kok gitu ya. Dan di semua tadi ya, bukan di antara, tapi semua naskah teman-teman juga di buku antologi Harmoni Hitbah ini membuktikan gitu ya, merepresentasikan bahwa ini terjadi gitu ya. Ini terjadi, syariat Allah itu mudah untuk dilaksanakan oleh kita. Masya Allah. Ya, masih ada yang ingin bertanya? Tadi ada Singelillah katanya jiwa meronta mendengar penjelasan. Semoga disegerakan ya. Amin, amin, amin. Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah kita sekarang ini sudah dapat ilmunya. Biasanya nih ya, kalau seorang muslim itu kalau dapat ilmu sama Allah tuh suka diketemukan sama momen yang tepat untuk mengamalkan ilmunya. Jadi yang sekarang masih Singelillah, nanti Allah segerakan untuk hitbah kemudian menikah. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Atau satu orang dari penulis buku antologi Harmoni Hitbah ini yang ingin menyampaikan, silahkan.
Pada malu-malu mau saya tunjuk aja ya. Saya penasaran sama ini nih. Teh Yani. Teh Yani hadir? Ada tuh, Yani Sri Susanti. Ya. Teh, ini mumpung ada teman-teman peserta juga di sini, berikan satu, ya bukan satu sih, nggak satu, silakan. Sekarang beberapa kalimat juga boleh. Kenapa harus punya buku ini? Buku Antologi Harmoni Hitbah. Ayo Teh. Warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya kurang jelas, Teh. Pertama kali Volumenya kayaknya masih kecil. ya, saya kira buku ini sangat bagus ya. Tadi sudah disampaikan oleh Teh Rani dan Teh Firda bahwa di buku ini dibahas tentang hitbah dari A sampai Z, tapi tanpa menggurui gitu Teh. Jadi memang ini recommended banget. Saya juga setelah baca beberapa naskah juga, subhanallah kan sampai dibahas tentang nazar tadi ya, kemudian juga invisol gitu ya, sampai bentuk pernikahannya pun kan ya yang Islami seperti itu. Jadi memang ini sangat penting bagi para remaja yang memang saat ini sedang tadi banyak sekali pemikiran-pemikiran tentang permasalahan jodoh ini yang mereka itu seakan-akan jalannya harus pacaran gitu. Tapi kan ternyata Islam itu begitu indah memberikan aturannya, atau Allah memberikan syariat hitbah ini gitu ya kepada hamba-hambanya yang ingin tetap menjaga menjaga kesucian. Tapi ternyata kan Allah berikan jalan seperti ini gitu. Dan ternyata bisa gitu. Saya juga pernah menyampaikan di status ya bahwa saya itu kan anak rumahan yang sampai akhir kuliah itu orang tua saya juga khawatir ini anak ya tidak pernah banyak bergaul gitu ya. Ini ada jodohnya atau tidak gitu. Tapi kan Masya Allah gitu kan ya, ternyata jodoh itu datang sendiri gitu ya. Seperti itu yang nanti saya ceritakan di buku itu. Mungkin itu Teh ya. Ya, hatur nuhun Teh. Masya Allah tuh, yang anak rumahan, yang apalagi tadi yang bawa kantong Doraemon, yang aktivis, yang apa juga bisa ya, Insya Allah. Sudah Allah tidak mungkin maksudnya memberikan syariat tanpa mengetahui kesiapan atau kemampuan dari hambanya. Jadi pasti syariat itu sudah cocok ya dengan umat manusia, dengan makhluk ciptaan Allah gitu ya. Ini di kolom chat sudah ada pertanyaan ya dari peserta yang hadir. Izin bertanya, mungkin bisa dijelaskan setelah hitbah di masa penantian menuju hari H akad apa saja yang harus dilakukan ya? Iya, Teh Firda bisa menanggapi pertanyaan dari salah seorang peserta. Iya. Sambil nunggu hari H itu, sebenarnya ini mungkin teman-teman penulis punya pengalaman yang kurang lebih sama ya. Kita itu justru terutama untuk yang batas antara waktu hitbah dengan nikahnya itu mepet gitu ya. Itu energi itu terkuras gitu ya untuk mempersiapkan pernikahannya itu sendiri, untuk mengejar lah ilmu-ilmu yang bisa jadi kita tuh belum siap gitu ya ilmunya gitu ya, dalam berumah tangga itu nanti harus melayani suami dalam arti kata masakin, aduh belum sempat belajar masak gitu ya. Jadi sebenarnya menuju hari H itu ada banyak hal yang bisa kita lakukan, yang amalan-amalan produktif gitu ya, yang
mengalihkan dari hal-hal yang memang tidak diperkenankan gitu di dalam syariat. Jadi alih-alih misalnya, wah udah hitbah nih, terus kemudian banyak menghabiskan waktu dengan calon misalnya yang enggak gitu. Eee, Membuka komunikasi dengan calon suami atau suami dengan calon istri itu juga sangat penting ya. Karena bagaimanapun kan, gerbang pernikahan itu juga harus, diawali dengan tadi proses perkenalan ya, mengenal lebih jauh pasangan kita itu seperti apa dan sebagainya gitu loh. Nah, hanya saja tetap kan dalam koridor apa saja yang memang dibolehkan oleh syariat, maka itu yang dikerjakan. Yang tidak diperkenankan oleh syariat, maka ya belum boleh gitu loh kita itu ya. Eee, Lebih jauh dari itu semua gitu. Jadi ya paling berbagi informasi gitu ya. Kalau seperti apa yang saya alami dulu misalnya ya, saya mencontohkan diri saya lah gitu ya. Eee, Setelah hitbah itu kan karena memang blank ya, jadi kita itu berkirim surat ya, dan isi suratnya itu pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab oleh masing-masing gitu. Eee, dari mulai bertanya kebiasaan gitu ya, preferensi preferensi itu banyak hal ya, banyak item kan gitu yang kita tanyain ya. Dia sukanya rumah gimana kondisinya, suka nggak dengan rumah yang tidak langsung dibereskan misalnya gitu. Jadi hal-hal teknis itu juga ditanyakan. Bahkan sebetulnya kan hal-hal yang, filosofis gitu ya, filosofis. Nanti kalau misalnya menikah itu, eee, akan seperti apa gitu rumah tangga yang dibangun. Nah itu saya masih ingat ya, kalau tidak salah filenya saya masih simpan gitu ya, eee, pertanyaan-pertanyaan itu, saya nanya ke suami saya, "Nanti kalau saya, menjadi istri dia, bagaimana? Boleh nggak? Saya masih boleh melakukan aktivitas dakwah tidak?" Gitu ya. Saya masih, bahkan apa ya, hal-hal yang sifatnya personal gitu, tapi saya kira kalau tidak diobrolin, saya khawatirnya nanti laki-laki ini punya ekspektasi terhadap saya, padahal saya tidak seperti apa yang difikirkan gitu. Terus saya tanyakan gitu kepada dia, kalau punya istri yang suka pakai tas gemlok gitu ya, tas punggung gimana gitu ya, karena saya seneng ke mana-mana pakai tas punggung gitu. Takutnya kan ada laki-laki yang harus istrinya itu feminin gitu ya, harus pakai tas, eee, tas selendang, itu kan ada yang begitu, boleh itu kan, ya ranah-ranah yang seperti itu boleh kan, tapi apa namanya, kan pertanyaannya nggak dibumbui dengan, "Sayang, apakah nanti aku akan dilarang?" Gitu ya. Kan enggak gitu ya, ngapain sayang-sayangan gitu ya, belum jadi sah jadi suami istri. Ya sebut nama, ya karena suami saya lebih, mmm, usianya di atas saya, ya saya panggil Kang gitu kan. "Kang, hapunten kalau misalnya gini," gitu kan, nanti kan dijawab gitu. Oh ternyata buat dia nggak apa-apa, walaupun, yang lucunya gitu ya, pas apa, seserahan ya, seserahan, itu saya dibawain, sepatu pantopel gitu ya, dan saya ketawa aja gitu ya. Itu saya pakai cuma sekali coba untuk menghargai beliau, dibawain tas selendang gitu ya, saya pakai dan memang ya saya, mengulang gitu, "Mohon maaf boleh nggak dipakai, kakinya sakit," gitu. Nah seperti itulah. Jadi hal-hal semacam itu boleh, tapi kalau yang benar-benar bisa menimbulkan syahwat, obrolan-obrolan yang bisa menimbulkan syahwat ya jangan gitu. Nah dan untuk mengalihkannya itu ya kita bisa mengalihkannya ke, fokus ke persiapan pernikahan, menyibukkan diri, thalabul ilmi, mendatangi guru-guru kehidupan untuk meminta nasihat gitu kan. Eee Ya, lebih mendekatkan diri kepada Allah gitu. Karena memang godaannya itu lebih berat lagi sih memang kalau udah hitbah itu ya. Ini setan itu nggak berhenti gitu kan ya untuk, merusak gitu ya keimanan kita itu ya dengan, "Kan kamu udah mau jadi istrinya, boleh dong gini gini gini," gitu. Nah, ini harus betul-betul bisa diantisipasi. Gitu sih Teh kalau pengalaman saya ya. Iya. Ini sekaligus tadi sudah terjawab berarti ya pertanyaan dari,
Kak Sakifa sekaligus menjawab pertanyaan dari Kak Fitri Sofia. Jadi masa hikmah menuju menikah itu komunikasi harus seperti apa supaya tidak terjerumus? Sudah terjawab, alhamdulillah. Sebelum pindah ke Rizka, ini waktunya juga tinggal 1 menit lagi nih. Teh Firda, pertanyaan terakhir. Bukan pertanyaan sih. Harapannya Teh, harapan dengan diterbitkannya buku kita ini. Harapannya memang buku ini bisa menjadi bacaan yang membuka wawasan banyak pihak ya, dan bukan hanya untuk remaja saja atau untuk singlilah ya. Saya pikir para orang tua juga harus melek dan harus memelekkan ya putra-putri mereka tentang bagaimana Islam mengatur terkait dengan tata pergaulan dalam Islam ini, sehingga mereka bisa menapaki hari demi hari sampai ke jenjang nanti pernikahannya itu dalam keadaan on the track. Jadi nggak keluar dari jalur syariat gitu. Nah, kadang-kadang sebagai orang tua saya sendiri yang punya 2 anak yang sudah balik, kalau anak itu kita ajarkan secara normatif ya, kamu harus begini, aturan Islam itu mengajarkan kamu bla 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 gitu ya, itu kan diterimanya itu kayak perintah gitu, nggak enak banget gitu kan. Anak-anak itu saya sepakat ya dengan siapa putranya Teh Rai tadi? Agnia, Masya Allah. Iya Kak Agnia ya. Anak-anak saya juga fansnya Yuk Ngaji, bahkan malam ini ya perdana YNA Yuk Ngaji Academy mereka ikutan. Karena saya sering diskusi sama suami saya gitu ya. Apa sih serunya gitu ya tiap ngelihat YN mengudara gitu ya. Oh, itu cekikik aja gitu ya. Mereka tuh kadang sambil mukul-mukul meja sampai nangis, ketawa gitu ya. Ternyata memang seperti itulah gitu, anak-anak di usia mereka itu bisa menyerap ya ilmu Islam, pemahaman Islam, dan Masya Allah tabarakallah kalau yang saya lihat ya di masa pandemi ini berkahnya itu anak-anak itu tertempa dari luarnya gitu ya, dari pihak luar, bukan dari kami orang tuanya, itu justru dari kajian-kajian yang tadi have fun gitu, kajian-kajiannya itu yang have fun, tapi membawa segudang pemahaman yang itu terserap dengan sangat-sangat baik ya, luar biasa ke dalam benak-benak mereka. Nah, harapannya buku Antologi Harmoni Hitbah ini juga bisa memberikan satu inspirasi kepada mereka, pemahaman pada mereka melalui pendekatan faksi atau cerita cerpen ya, kan bukan dengan tadi ya, bukan non fiksi kan kita ya. Jadi ini bisa jadi satu inspirasi yang mereka bawa gitu, karena saya juga tertempa dari buku-buku fiksi ya, zaman saya dulu SMP, SMA ya, mungkin masih ingat lah novel-novel yang yang Islami, yang saat itu masih sangat jarang, tapi terinspirasi banget gitu ya, gimana, oh ternyata emang seorang akhwat itu harus begini, harus menjaga diri, nggak boleh pecicilan di depan laki-laki dan seterusnya gitu. Jadi ini menjadi warna baru yang mudah-mudahan dijadikan alternatif juga untuk para orang tua. Jadi teman-teman yang belum pesen nih ya, silahkan langsung hubungi Teh Milda, hubungi Teh Cita Hujan atau siapa saja lah ya. Ini benar-benar recommended untuk kita bisa brainstorming ke anak-anak kita gitu. Kalau posisinya seperti saya ya, seorang ibu. Dan memang saya juga bilang ke anak saya malah udah baca ya naskah saya karena kami satu HP-nya bareng. Jadi, ih Umi bikin cerpen ya, ih Umi bisa juga bikin cerpen gitu. Anak saya juga ikutan kelas Rai yang lain ya, 2 kelas ya ikut. Nah jadi sesuatu hal yang insya Allah bagi anak-anak itu seru banget gitu loh. Mudah-mudahan ya memberikan manfaat dan menjadi amal jariah untuk para penulis ya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Amin ya Allah. Semoga tulisan kita bisa menambah bekal para orang tua dalam mendidik dan mengasuh anak-anak. Nah, pertanyaan yang sama untuk Teh Rizka Teh. Ya, di penghujung acara kita. Harapan dengan diterbitkannya buku Antologi Harmoni Hitbah. Sama sih ya, senada bahwa ini mudah-mudahan menjadi warna baru, karena saya sendiri
karena memang fokus di dunia penerbitan buku, kemudian suka heran gitu. Tiba-tiba ada satu anak SMA di Sukabumi, dia menjadi viral ketika bisa menulis buku dan menjualnya ribuan eksemplar kalau nggak salah tuh. Kemudian nangkring tuh di Gramet. Nah, saya penasaran apa sih isinya gitu. Masya Allah banget gitu, keren, membanggakan. Nah, tapi setelah tahu isinya, ternyata memang nggak semudah nggak jauh dari bucin-bucin seperti itu. Jadi ya itulah yang saat ini sedang dilalap oleh anak-anak kita. Dan betul kata Teh Firda, ini tidak hanya untuk para remaja, ini untuk para emaknya justru. Karena si emak ini yang justru akan lebih bisa menstimulus anak-anaknya. Kemudian memberikan bacaan-bacaan yang sehat tentunya ya. Ini baca nih gitu. Buku yang insya Allah sudah lulus sensor, dalam artian meskipun ada yang mungkin yang saya tulis itu kisah yang saya tulis itu pemahaman yang mungkin berbeda dari cerita-cerita yang lain, tapi di situ tetap nilai syariatnya ada gitu. Nah, itu bisa diceritakan sama ibunya bahwa pengertian ke arah syariat yang itu kan lagi tabu ya, lagi dibenci banget. Nah, ini bisa disampaikan juga. Kemudian tadi tentang hitbah segala macam itu semaksimal mungkin saya berikan catatan kaki yang ada di situ ya. Setiap diksi yang dipilih oleh para penulis yang sama itu saya berikan catatan kaki supaya memberikan edukasi kepada pembaca. Sama sih ya, senada banget sama teman-teman, sama Teh Firda juga, bahwa banget sih gitu. Ini buku bukan sekedar hari ini, tapi benar-benar dicetak berulang-ulang, bukan hanya sekedar fokus ke nilai materi, bahwa wah ini jadi penghasilan yang wah banget, bukan. Tapi intinya setiap pemikiran yang diberikan oleh 31 penulis itu sampai kepada para orang tua, kepada kemudian orang tua, kepada anak-anaknya. Karena nggak mungkin ya, hanya anaknya saja. Ketika orang tuanya belum berubah pola pikirnya, setidaknya gitu ya, ada yang berubah, itu bisa mempengaruhi, memberikan pengaruh. Berharapnya seperti itu, nggak masalah, nggak apa-apa kan. Semoga ini menjadi doa kita yang terus-menerus kita kita ucapkan gitu, selain upaya-upaya yang lain tadi. Karena memang kondisi hari ini luar biasa. Kehidupan generasi ini sudah semakin merosot ya. Bahwa romantisme itu hanya sekedar dibatasi dengan perilaku laki-laki dan perempuan dengan berdekat-dekatan secara fisik gitu, dengan kata-kata yang romantis-romantis seperti itu. Tapi di buku ini benar-benar memberikan sesuatu yang memang hakiki banget, hakikat gitu, romantisme yang mereka tidak pacaran, kemudian bertemu, dan alhamdulillah rumah tangganya gitu, tidak seperti yang ditakutkan oleh anak-anak. Kalau nggak pacaran gimana mau kenal gitu, gimana kita mau dekat, gimana mau paham. Ternyata syariat itu benar-benar memberikan sebuah simbol yang begitu luar biasa, kuat dan fleksibel, tidak kaku gitu. Nah, itu luar biasa ya. Itu aja Kak Cita Hujan. Iya. Waktunya. Ya betul. Terima kasih Teh. Amin ya. Semoga tadi harapan-harapan dan itu menjadi doa kita juga ya. Doa kita semua di sini bisa terkabul sehingga tulisan kita itu menjadi amal jariah yang bisa menebar kebaikan juga ya untuk seluruh pembaca nantinya. Amin ya rabbal alamin. Ya, alhamdulillah waktu sudah lebih malah ya dari yang sudah kita agendakan, sudah lebih 7 kalau di jam saya. Tapi ini Cemimil kalau foto bersamanya dari itu kali ya, dari laptop di sana. Berapa kalian ya? Boleh. Mau berapa kali? Ya? Tapi kalau saya ini satu layar juga cukup. Oh ya udah. Berarti cukup 1 kali saja ya. Ya boleh Ya, dibuka dulu videonya. Untuk kenang-kenangan ya. Sudah siap, Cek? Saya siap, tapi yang lain belum buka video. Silakan dibuka dulu videonya sebentar. Jarang-jarang ya kita ketemuan, walaupun masih online juga sih. Sudah nampak semuanya? Nanti dihitung sama Cece ya, cheerleader. Siap. Ya. Semuanya sudah siap.
Bagaimana di laptop sudah terlihat semua videonya kebuka? Sudah. Ya. Bismillah. 1, 2, 3, tahan. Tahan ya. Sudah? Iya. Sudah belum? Sudah. Diulangi lagi? Sudah. Sudah sih Ya, cukup. alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mari kita tutup acara kita dengan membaca wal asri sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana Bismillahirrahmanirrahim. Fi usri illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bil sabar. Kita tutup juga dengan doa akhirul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah khairan katsir untuk semuanya, semua teman-teman penulis, Teriska yang sudah selalu bersabar dari awal sampai akhir. Kemudian Teh Firda juga yang sudah bersamai kita siang ke sore ini ya. Kemudian para peserta semuanya juga semoga apa yang kami sajikan sore ini, siang menuju sore ini ada manfaat yang bisa kita ambil ya sama-sama. Jazakumullah khairan katsiran kepada semuanya. Selamat beraktivitas yang mau menyiapkan untuk buka puasa. Kemudian sudah masuk salat asar juga ya. Hatur nuhun semuanya. Juga panitia yang sudah ya, melancarkan segala prosesnya. Pamit semuanya. Assalamualaikum. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam The end ya. warahmatullahi wabarakatuh.